Setelah kedatangan pemain naturalisasi dari Argentina, timnas Malaysia ditertawakan media Kolombia. Gara-gara gembar-gembornya timnas Malaysia bilang kompatriot Lionel Messi tiba-tiba dinaturalisasi. Jurnalis Kolombia, timnas Malaysia itu cuma mitos, enggak ada. Memang tetangga jiran kita ini sangat berisik sekali ya guys kalau kedatangan pemain baru. Padahal pemain naturalisasi dari Argentina ini hanya bermain di Liga Kolombia ya guys, bukan di Liga Eropa. Bayangkan gimana kalau mereka ini kedatangan pemain dari Serie A, Liga Belanda, dan Liga Inggris. Pasti gembar-gembor berisiknya sudah sangat lebay ya guys. Contohnya Jay Itses yang bermain di Serie A Italia. Gimana menurut kalian? Tulis di komen. Pundit Vietnam Quang Huy mengatakan sekarang timnas Indonesia tak akan bisa saingi Malaysia. Ini serius? Yap, jadi Quang Huy ini mengatakan jika Malaysia melawan timnas Indonesia, saya merasa timnas Indonesia tidak akan mampu bersaing. Malaysia memiliki pemain yang lebih baik dengan gaya Eropa. Wah, ini ada masalah apa sih? Pundit Vietnam ini nyenggol timnas Indonesia sampai berani mengatakan timnas Indonesia tidak akan mampu bersaing dan melawan timnas Malaysia. Yap, jadi seperti yang kita tahu, timnas Malaysia kemarin baru saja memainkan 9 pemain naturalisasi saat melawan Vietnam, di mana di pertandingan ini Malaysia menang atas Vietnam. Dan atas hal inilah pundit Vietnam ini mengatakan timnas Indonesia tak akan bisa menyaingi Malaysia. Pundit Vietnam mengatakan, jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Wih, serem sekali tuh. Malaysia memiliki pemain yang lebih baik dan bermain sepak bola yang sangat langsung dengan gaya Eropa. Menarik. Di sisi lain, sang pundit juga khawatir nih dengan latar belakang pemain Malaysia. Apakah dia benar-benar dari Malaysia atau tidak? Ada yang kirim begini nih, sebuah akun mengatakan, mereka lawan Korea aja bisa aja kalah atau seri, tapi mayoritasnya pemain Malaysia. Tapi kita timnas lawan Jepang, mayoritas pemain Eropa, bisa kebantai katanya. Saat Malaysia bisa menang lawan Vietnam, mereka langsung nge-tweet nih tanpa modal penalti gitu, kayak nyindir aja. Rasa-rasanya kalau nggak bahas timnas Indonesia, mungkin mereka di luar sana tidak akan rame ya. Ada komentar. Secara mengejutkan guys, setelah dibantai-bantai oleh tetangga kita guys ya, Malaysia 4-0 guys ya. Pundit dari Vietnam bilang guys ya bahwa Malaysia lebih baik daripada Indonesia. Cuy, buset dah guys. Wah, seru guys ya. Seru nih kalau misalkan gitu ya Malaysia saat ini guys ya berada di atas King Indo gitu ya, buset dah. Jadi penasaran nih, pengen cepet-cepet friendly match dah, buset dah. Nih guys ya, pundit Vietnam bilang guys, jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing, buset dah. Tapi guys ya, emang saat ini Malaysia sedang berkembang guys. Waktu itu gua nonton gitu ya pertandingan Malaysia versus Vietnam, buset dah. Nih striker guys ya, Joao dan juga Rodrigo Holgado ini emang mewah cuy. Tapi boleh dicoba lah guys ya. Semoga aja guys ya nantinya King Indo dan juga Malaysia bisa bertemu cuy, buset dah. Salam respect. Bisa-bisaan nih pundit Vietnam nih ngebanding-bandingin kita sama Malaysia. Itu kan Vietnam dibantai sama Malaysia. Vietnam aja dibantai sama Indonesia di kandang, dibuat kering. Itu juga nggak full squad. Tolong diingat lagi, itu tuh nggak full squad, nggak ada Verdong, nggak ada Oleh. Lu berdasarkan apa lu membandingin kita sama Malaysia? Kecuali dia udah pernah ngarungin atau ngantongin Arab Saudi, Bahrain, Cina. Oke, kan udah pernah diajak sparring, nggak pernah mau sparring aja. Jadi jangan suka ngerawang-nerawang yang nggak jelas, nggak sesuai fakta. Jatuhnya caper. Ini kalau mau di compare nih, pemain yang dulu pernah ngebantai Vietnam di kandang 3-0 nih, skuadnya masih begini nih. Nggak ada Dis, nggak ada Verdong, nggak ada Oleh, nggak ada Emil, Martin Pas juga nggak ada. Apalagi sekarang. Kecuali Malaysia ngalahin Qatar yang di atas Arab tuh, Costa Rica, Mali, nah baru deh sungkem. Ya menurut lo gimana, Bray? Jangan lupa follow. And just a quick note on Indonesia, because I know we got the Indonesians watching us right now. Congrats on qualifying through the 4th round. I think that's a big achievement in of itself, given the trajectory of this nation, what they've been able to do since before the AFC Asian Cup, the way they've been building up to this moment. They actually did it. They didn't get eliminated in the 3rd round. They qualified through to the 4th with a very important victory over China, I believe, a few days ago. Got smashed by Japan today, but that was expected. They qualified through. The chance is still there. And as we mentioned, a lot comes down to the draw to see what can ultimately happen. Yeah, once again, I am left very impressed by Indonesia, truly. I think if you're from the outside looking in,
going into this campaign, you just wouldn't have put anything on Indonesia unless you'd watched the AFC Asian Cup. That'd be the only way I trust your opinion. Because this team has just gotten here through sheer, raw Indonesian talent. It's really, really respectful because China, Bahrain, Saudi Arabia, they're all so defensive. But Indonesia just stuck to their guns. They played their offensive style. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Ini kata-kata dari pundit Vietnam, Quang Huy, menilai kekuatan Malaysia sudah di atas Indonesia berkat naturalisasi. Apakah benar? Seusai kekalahan negaranya atas Malaysia, pundit Vietnam, Quang Huy menilai kekuatan timnas Malaysia kini bisa mengalahkan timnas Indonesia. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Malaysia memiliki pemain yang lebih baik dan bermain sepak bola yang sangat langsung dengan gaya Eropa, ujar Quang Huy. Namun ia juga mempertanyakan status asal-usul keturunan para pemain naturalisasi baru Malaysia. Sebab beberapa waktu lalu Malaysia mengumumkan 5 pemain naturalisasi barunya. Ada kasus-kasus di mana latar belakangnya tidak jelas, tetapi mengklaim sebagai orang Malaysia saja sudah cukup. Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Pada laga melawan Vietnam yang berakhir dengan kemenangan 4-0, Harimau Malaya menurunkan total 9 pemain naturalisasi di laga itu. Apa Malaysia akan jadi pesaing berat bagi Indonesia? Yang nolak itu bukan dari federasi Malaysianya, tetapi langsung dari pelatihnya. Pelatihnya nggak mau sparring, katanya ada plan-plan tertentu di bulan September. Dari pandangan gue nih, terawangan gue, kemungkinan tim Malaysia pengen ketemu kita tuh pas lagi pemainnya tuh udah matang semua. Karena minggu-minggu ini gue dapat info Malaysia sudah dapat naturalisasi. Mereka sedang memburu pemain keturunan juga sama kayak kita. Bentar, kok ada yang janggal ya? Naturalisasi Malaysia. Oh, luar biasa. Beda di mulut, beda bertindak.